yang sejatinya harus segera kita lupakan. Ramadan itu adalah cinta sejati seorang mukmin di dalam perjalanan hidup, dan tidak ada investasi yang paling besar pada kehidupan seorang mukmin kecuali tiga: sabar kita, bagaimana kita ridho ketika memaafkan kesalahan orang, dan yang ketiga, apa yang telah kita lalui di bulan Ramadan itu merupakan investasi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Masjid Al-Falah yang senantiasa mendapatkan tempat yang sangat terindah di hati saya, dan semoga kita senantiasa menjadi keluarga besar di dalam perjalanan taat kita kepada Allah. Menuju surga itu tidak akan bisa kita lakukan sendirian. Itulah yang menjadikan kita paham kenapa Nabi Musa ditemani Harun, kenapa Nabi Ibrahim ditemani Ismail, kenapa Nabi Zakaria ditemani Yahya, dan kenapa Nabi Muhammad ditemani Abu Bakar. Itulah yang menjadikan kita senantiasa mengharapkan kepada Allah, semoga kita bukan hanya diberikan ridhonya, tapi semoga kita senantiasa mendapatkan cinta dari orang-orang solih yang berakhlak mulia pada kehidupan kita. Siapapun yang mendapatkan teman dari kalangan solih yang berakhlak mulia, maka itulah yang memberikan energi dan memberikan kekuatan di dalam perjalanan kita ketika kita menuju kepada Allah semata. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berharap, semoga kita sebelum meninggal dunia, setidaknya kita memiliki 40 orang solih yang menjadi teman dan menjadi sahabat kita, yang kiranya ketika kita menutup mata, 40 orang inilah yang datang menyelati kita dan memberikan testimoni dan kesaksian bahwasanya kita adalah orang yang baik, supaya kesaksian mereka menjadi kesaksian Allah di atas muka bumi ini. Inilah yang menjadikan kita harus senantiasa merenungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang anak Adam ketika dia meninggal dunia, lalu dia disolatkan 40 orang solih, 40 orang itu tidak berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya 40 orang solih yang tidak berbuat syirik, yang menyolatkan dirinya, itulah yang akan memberikan syafaat kepadanya pada waktu di hari kiamat. Inilah yang menjadikan kita berharap. Kita tidak hanya mengharapkan cintanya Allah, tapi kita juga berharap semoga kita mendapatkan kecintaan orang-orang yang mencintai Allah. Kita berharap kecintaan orang-orang solih. Kita berharap kecintaan kalangan solihat dengan kalangan solihat, supaya memberikan kekuatan kepada kita di dalam perjalanan hidup. Kalau ada di antara kita sesudah ngaji, kalau tiba-tiba di antara kita dihindarkan musibah, maka bisa jadi itu mungkin doa dari orang tua kita. Kalau ternyata orang tua kita sudah meninggal dunia, mungkin itu doanya dari teman-teman yang mencintai kita, lalu menyebutkan nama kita di balik malam-malamnya yang khusyuk ketika dia beribadah kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita paham, menuju kepada Allah tidak bisa dilakukan sendirian. Menuju kepada Allah tidak bisa dilakukan secara ego, ketika kita merasa bisa sendiri dan kuat tanpa kehadiran orang lain. Tetapi ketika kita menuju kepada Allah, minimal ada 40 orang solih di handphone kita yang betul-betul mengenal kita dengan baik, dan merekalah yang memberikan testimoni bahwasanya kita baik, dan minimal 40 orang inilah yang datang ketika kita wafat, mensolati kita dengan kesedihan, menyolati kita dengan linang air mata yang mereka tahan, lalu memberikan doa kepada kita, dan doa mereka menjadi sebab Allah memberikan syafaat di dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad tidak hanya fokus memohon cintanya Allah, tapi Nabi Muhammad itu pun memohon cintanya orang-orang solih yang beliau perlukan, supaya mendukung dan memberikan kekuatan di dalam perjalanan beliau ketika menyampaikan dakwah. Makanya doa yang sering sekali saya sebutkan berulang-ulang, doanya Nabi salah satunya adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Nabi itu memohon kepada Allah 3 cinta, dan ternyata bukan hanya 1 cinta. 3 cinta apa yang dimohon oleh Nabi? Yang dimohon oleh Nabi adalah, ya Allah, aku mohon cintamu. Aku mohon cinta orang yang mencintaimu dari kalangan solihin dan solihat. Dan aku memohon kepadamu amal yang paling engkau cintai, yang mendekatkan aku kepada cintamu. Di situ Nabi menempatkan cintanya orang solih itu nomor 2 setelah cintanya Allah. Para ulama memberikan penjelasan, para ulama memberikan caption
di dalam doa itu. Kenapa cintanya orang solih ditempatkan nomor 2 setelah cintanya Allah? Karena kita tidak akan bisa mendapatkan cintanya Allah sampai kita pun mendapatkan cinta orang-orang solih yang betul-betul memberikan kasih sayang pada perjalanan hidup kita. Mendapatkan teman kolega itu dunia, tapi mendapatkan teman yang solih, yang mereka mengenal kita dengan baik, yang merasa kehilangan ketika kita wafat, yang merasa sedih ketika mereka kehilangan orang yang menemani mereka dalam taat dan menemani mereka dalam ilmu, maka itu adalah karunia dan itu adalah anugerah. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau haramkan kami untuk mendapatkan di antara umatnya Nabi Muhammad setidaknya 40 orang yang mencintai kita dan kami pun mencintai mereka, supaya ketika mereka wafat kami pun berdiri memberikan testimoni baik untuk mereka, dan ketika kami wafat mereka pun datang untuk menyolati kami. Man mata fayusalli alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang ketika terbujur kaku dalam wafatnya lalu mereka disalatkan 40 orang yang tidak berbuat syirik, kecuali kehadiran 40 orang itu memberikan syafaat kepadanya. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu dan kita rutinkan dimanapun masjid yang kita rutinkan, tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi kita mendapatkan teman dan mendapatkan sahabat. Kita mengenalnya, kita mengetahuinya, dan semoga mereka pun mendoakan kita ketika saatnya nanti kita berpulang menuju kepada alam barzah. Inilah yang mahal, yang tidak setiap orang bisa mendapatkan. Semua orang bisa mendapatkan dunia, tapi belum tentu setiap orang bisa mendapatkan sahabat. Inilah yang menjadikan kita sabar di dalam perjalanan kita, bermuamalah, berinteraksi dengan banyak orang. Kalau ada yang berbuat salah, dimaafkan, dilapangkan hatinya, supaya kita pun mudah dimaafkan dan dilapangkan hatinya oleh teman kita, dan semoga kita pun mudah dimaafkan oleh Allah. Semoga kita tidak pernah lupa ada 40 orang solih yang kita harus miliki di dalam handphone kita, yang kita kategorikan mereka lah yang pasti hadir ketika kita wafat. Hadirnya mereka bukan karena urusan relasi bisnis, datangnya mereka bukan karena mereka bawahan kita, datangnya mereka bukan karena kita majikan mereka, tapi datangnya mereka itu betul-betul karena mencintai kita. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu, dan semoga Allah memberikan kepada kita persahabatan di atas keinginan hati yang sama, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di Masjid Al-Falah, masjid yang saya tahu ini adalah masjid yang luar biasa, bukan hanya menjadikan setiap orang mendapatkan ilmu, bukan hanya setiap orang mendapatkan manfaat dari setiap kegiatan dan program yang telah dimiliki oleh Masjid Al-Falah, tapi semoga satu waktu masjid ini akan menjadi ekosistem persahabatan besar bagi kaum muslimin insyaallah. Dan kita berdoa untuk kemakmuran, dan kita berdoa pula untuk kebaikan masjid ini di masa mendatang, supaya kita bisa memberikan warisan yang terbaik kepada anak cucu kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah pula liftnya sudah jadi, alhamdulillah. 3 bulan saya meninggalkan, liftnya sudah jadi. Berarti kalau saya meninggalkan 4 bulan, insya Allah lantai 3 terbangun. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah semata. Bukan hanya melulu bersyukur terhadap kenikmatan dunia, tetapi sejatinya kita bersyukur atas kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita di dalam jalan ketaatan. Berkumpulnya kita di taman surga pada kesempatan semacam ini mungkin tampaknya murah bagi mereka yang tidak paham akhirat, tapi ini merupakan perkara yang mahal bagi mereka yang paham tentang akhirat. Tidak ada yang memberikan hati kita supaya kita datang ke taman ilmu kecuali Allah semata, dan kesyukuran inilah yang kita syukuri. Setiap orang mendapatkan kenikmatan air, setiap orang mendapatkan kenikmatan nafas, setiap orang mendapatkan kenikmatan makan, tapi tidak setiap orang mendapatkan kenikmatan dilembutkan hatinya untuk datang di dalam majelis ilmu. Inilah perkara yang menjadikan kita bersyukur. Tidak ada yang menjadikan kita mampu datang, berkumpul, duduk, dan mendengarkan perkataan Allah dan perkataan Rasul kecuali adalah Allah yang memberikan kemudahan itu. Dan inilah hakikatnya amal yang sangat kita syukuri. Inilah yang menjadikan kita bersyukur atas setiap kenikmatan-kenikmatan ukhrawi yang kita peroleh dan kita dapatkan.
Maka semoga dengan itu Allah memudahkan kita mendapatkan kenikmatan duniawi, dan semoga dengan itu Allah memudahkan kita untuk mendapatkan kenikmatan akhirat di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin insyaallah. Agak direndahkan, ini agak terlalu keras volumenya. Kita pada kesempatan hari ini Bapak dan Ibu, kita karena ini merupakan edisi perdana setelah perjalanan 3 bulan kita tidak berjumpa, maka izinkan kami pada kesempatan secara khusus ini, kami ingin menyampaikan sebuah materi yang kiranya materi ini masih sangat relate dan masih sangat tepat untuk kita mengerti dan untuk kita pahami. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, karena ini merupakan materi perdana, tidak bercerita tentang doa 40 Rabbana, tapi kita akan mempelajari bersama tentang bagaimana kehidupan kita pasca Ramadan itu meninggalkan kita, supaya setidaknya kita paham bagaimana menjalani Ramadan, bagaimana menjalani kehidupan kita setelah Ramadan telah kita tinggalkan. Dan ketika kita mendatangi bulan Dzulqa'dah pada kesempatan hari ini, ketika kita juga menuju kepada bulan Dzulhijjah dalam hitungan hari ke depannya, maka setidaknya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah terima setiap amal yang telah kita lakukan, dan semoga Allah terima amal yang telah kita kerjakan. Tentunya doa ini menegaskan kepada kita banyak hal. Doa ini menegaskan kepada kita bahwasanya antara seorang mukmin dengan mukmin itu mereka memiliki persaudaraan, dan salah satu tanda persaudaraan kita itu ketika kita mudah untuk mendoakan saudara-saudara kita, supaya doa-doa yang kita panjatkan itu menjadi sebuah nilai kebaikan dari apa yang telah kita lakukan susah payah ketika kita kemarin melewati di bulan Ramadan. Makanya doa taqabbalallahu minna wa minkum memberikan kepada kita bahwasanya doa ini semoga bisa menebalkan yang tipis dari amal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga doa ini bisa menambahkan apa yang kurang dari apa yang kurang maksimal yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan semoga doa ini memberikan keberkahan terhadap setiap amal yang telah kita lakukan dan telah kita kerjakan ketika Ramadan kita bersusah payah sampai akhirnya kita memasuki bulan Syawal, dan hari ini telah memasuki bulan Dzulqa'dah. Maka setidaknya ada 5 poin penting yang disampaikan oleh para ulama berkaitan ketika kita telah ditinggalkan Ramadan. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita, yang pertama, kita tentunya paham bahwasanya ketika kita telah ditinggalkan Ramadan, jangan pernah cepat melupakan Ramadan, karena Ramadan itu tidak pantas untuk cepat dilupakan. Ramadan itu bukan mantan sehingga harus segera dilupakan. Ketika Ramadan itu bukan mantan yang harus segera dilupakan, maka sesungguhnya kita mendapatkan generasi emas pada umat Nabi Muhammad. Umat ini atau generasi emas pada umat Nabi Muhammad, mereka adalah orang yang paling cinta dengan Ramadan, dan tidak ada kaum yang paling mencintai Ramadan kecuali adalah Nabi dan para sahabatnya dari kalangan juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ketika kita mendapati sesungguhnya generasi emas umat ini mereka sangat mencintai Ramadan, maka tidak mengherankan kita menjumpai bahwasanya mereka tidak pernah melupakan Ramadan. Makanya apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu mengatakan, karena sahabatu yad'unallaha fi sittati asyurin ayyuballighuhum bi Ramadan, wa kana sahabatu yad'unallaha ayyataqabbala minhum a'malahum ba'da Ramadan. Imam Ibnu Rajab itu beliau menyebutkan kebiasaannya para sahabat itu apa? Para sahabat itu membagi umurnya dalam 1 tahun menjadi 2, dan itu sangat terikat dengan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan tidak ada perkara yang paling mereka minta senantiasa kepada Allah kecuali satu, mereka memohon kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya, supaya mereka menjumpai Ramadan pada tahun itu. Kalau Ramadan sudah selesai, tidak ada perkara yang paling mereka minta kepada Allah kecuali mereka memohon supaya amal mereka di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Berdoanya bukan 1 hari, bukan 1 pekan, bukan 1 bulan, tetapi dilakukan selama 6 bulan. Ketika mereka tidak pernah lupa tentang luar biasanya Ramadan di dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang menjadikan mereka terus meminta
memohon kepada Allah supaya apa yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, dan mereka lakukan itu selama 6 bulan. Ini sekaligus pula memberikan kepada kita sebuah petunjuk bahwasanya ketika kita telah menjadi alumni Ramadan pada madrasah Ramadan tahun ini, maka tidak ada perkara yang paling luar biasa yang terus kita lakukan kecuali adalah terus berdoa. Dan jangan cepat dilupakan Ramadan itu, karena Ramadan sebagaimana tadi saya sampaikan, Ramadan itu bukan mantan yang sejatinya harus segera kita lupakan. Ramadan itu adalah cinta sejati seorang mukmin di dalam perjalanan hidup. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati ketika para sahabat itu berdoa, berdoanya itu tentang Ramadan 6 bulan. Karena mereka tahu Ramadan itu merupakan investasi besar pada kehidupan mereka ketika mereka nanti menyadari akan diadili oleh Allah. Dan tidak ada investasi yang paling besar pada kehidupan seorang mukmin kecuali 3. Sabar kita, bagaimana kita ridho ketika memaafkan kesalahan orang, dan yang ketiga, apa yang telah kita lalui di bulan Ramadan itu merupakan investasi besar. Makanya akhirnya kita, supaya kita tidak lupa memori yang telah kita lakukan ketika Ramadan, dari tarawih, tilawah, begadang, maka ketika kita betul-betul menjadi pencintanya Ramadan, maka kita berdoa terus dalam setiap hari-hari yang kita lewati sampai nanti kita di bulan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, kita berdoa supaya Ramadan ini diterima, karena sesungguhnya kita paham tidak ada yang mampu melawan takdir kecuali adalah doa. Dan ini merupakan ikhtiar bagaimana cara kita mengetuk pintu langit supaya Ramadan kita, ketika kita merajuk kepada Allah dalam bentuk doa, maka ketika amal kita ada yang rusak, diperbaiki oleh Allah. Kalau ada yang tipis, ditebalkan oleh Allah. Dan kalau ada yang kotor, dibersihkan oleh Allah ketika kita rajin meminta kepadanya. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar, beliau mengatakan, tanda jujurnya orang di dalam meminta itu ilhah. Saya ulang kembali. Tanda jujurnya orang ketika memohon dan berdoa kepada Allah itu ilhah. Ilhah itu apa? Mengulang terus. Sebagaimana ketika anak jujur dengan apa yang dia minta kepada bapaknya ketika memohon mainan, maka dia terus merengek kepada bapaknya supaya bapaknya membelikan mainan itu, dan akhirnya bapaknya memberikan mainan itu kepada sang anak setelah anaknya setia, tantrum dan merengek tentang mainan itu kepada orang tuanya. Itu namanya ilhah. Maka sesungguhnya ini pun yang harus selalu kita dapatkan. Para sahabat memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka ilhah kepada Ramadan itu dilakukan selama 6 bulan. Karena sekalinya Bapak, Ibu, sekalinya Ramadan kita diterima oleh Allah, sekalinya satu saja Ramadan kita diterima oleh Allah, maka itu merupakan investasi besar yang berdampak pada profit yang besar pada kehidupan kita di akhirat ketika kita itu diterima oleh Allah amal Ramadannya. Maka inilah yang menjadikan kita memang betul hari ini sudah berada di bulan Dzulqa'dah, tapi keberadaan kita di bulan Dzulqa'dah, cinta kita itu masih tertuju pada Ramadan. Nanti kalau sudah sampai di Rabiul Tsani atau Rabiul Awal, kita berdoa semoga kita dipanjangkan umur kita berjumpa dengan Ramadan. Sudah muternya, patternnya itu kayak begitu saja kehidupan kita sebagai orang yang beriman ketika mencintai Ramadan. Makanya kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna fi Ramadan. Ya Allah, terimalah seluruh amal kami di bulan Ramadan. Dan kita tidak pernah tahu di saat waktu manakah, pada saat ketika kita berdoa, ketika pintu langit sedang terbuka, Allah terima. Lalu Allah jadikan setiap rengekan kita ketika kita ilhah, Allah terima, dan Allah jadikan Ramadan itu betul-betul menjadi pemberat mizan kebaikan kita. Dan itu amalan besar. Tidak setiap amal yang dilakukan oleh manusia secara otomatis diterima oleh Allah. Kita harus paham. Tidak setiap orang yang menanam bisnis, mereka sukses. Tidak setiap yang menanam padi, mereka panen. Tidak setiap bawahan ketika memberikan laporan, atasannya menerima. Kalau itu tidak sesuai dengan quality yang mereka tetapkan. Kalau orang yang menanam belum tentu panen. Kalau orang yang merintis bisnis belum tentu sukses. Sama. Kita pun ketika kita melakukan amal pun belum tentu secara otomatis diterima oleh Allah. Dan orang yang beriman
tidak boleh terlalu pede menganggap amalnya diterima, dan orang mukmin tidak boleh terlalu skeptis bahwasanya amalnya pasti ditolak. Dan kita itu sebagai orang beriman, kedudukan hati kita itu di antara dua titik ekstrim. Kadang kita merasa diterima, kadang kita merasa tidak diterima. Dan ketika kita merasa tidak diterima, disitulah kita berdoa. Imam Ibnu Rajab berkata, rata-rata, Imam Rajab itu berkata, para sahabat dan para tabi'in, setiap mereka habis beramal selalu berdoa. Kebiasaan yang mereka lakukan itu karena mereka meniru kepada bapak tercinta Nabi Ibrahim. Inilah Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, kecuali doa yang beliau panjatkan bersama Ismail adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu menjadi sebuah contoh bahwasanya sebuah kekuatan amal itu tergantung bagaimana kita melazimi setiap doa yang kita panjatkan, supaya doa itu bisa menjadikan apa yang kita lakukan diterima dan bisa mengubah takdir yang buruk menjadi takdir kebaikan ketika kita berdoa. Tidak ada yang mampu melawan sebuah takdir yang buruk kecuali adalah doa yang terus kita panjatkan kepada Allah. Ya. Makanya kita betul-betul melazimi ini. Kenapa para sahabat ketika habis Ramadan mereka berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan saya tegaskan, ini doa tidak datang dari Nabi secara langsung. Ini doa dari para sahabat, dan itu tradisinya para sahabat. Kenapa tradisi para sahabat ketika ditinggalkan Ramadan mereka berdoa dengan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan Imam Ahmad mengatakan itu merupakan tradisinya para sahabat. Maka sesungguhnya kenapa para sahabat itu berdoa semacam itu ketika mereka ditinggalkan Ramadan? Saking mereka pingin amal Ramadan mereka diterima. Bukan hanya mereka yang berdoa sendiri langsung kepada Allah. Mereka pun menggunakan wasilah. Mereka menggunakan perantara. Mereka mendoakan saudaranya, supaya saudaranya mendoakan dia, supaya diaminkan malaikat, supaya amal mereka semakin menembus ke langit ketika mereka menggunakan wasilah. Dengan saling mendoakan di antara saudaranya ketika para malaikat akan mengaminkan. Itu saking mereka butuhnya supaya Ramadan itu diterima. Bapak, dulu para sahabat Nabi dan para tabi'in, kalau mereka minta sesuatu, mereka bukan hanya berdoa langsung kepada Allah, tapi mereka juga menggunakan wasilah. Wasilahnya apa? Mendoakan saudaranya dengan apa yang mereka inginkan, supaya mereka diaminkan apa yang mereka doakan dari saudaranya itu untuk mereka. Ini disampaikan oleh Syekh Umar Muqbil di dalam kitabnya Khamsuna Qaidah fil Quran. Makanya dulu para sahabat misalkan mereka memohon supaya mereka diberikan anak solih, yang mereka lakukan apa? Mereka mendoakan, semoga anaknya Pak Hiban solih, semoga anak kamu solih, semoga anak kamu solih. Kenapa mereka begitu royal mendoakan saudaranya? Karena mereka sebenarnya ketika royal mendoakan saudaranya, karena mereka ingin supaya ketika royal mendoakan, malaikat itu pun mengaminkan untuknya ketika dia royal mendoakan saudaranya. Ya. Makanya hati-hati kalau ada orang tiba-tiba mendoakan bapak. Insya Allah moga-moga dapat istri lagi. Ini sebenarnya dia lagi mendoakan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya itu yang menjadikan kita memahami, sehingga akhirnya para sahabat saking dalam tanda petik serakahnya mereka supaya amal mereka itu diterima, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Walaupun maaf, Imam Ahmad kalau tidak salah di dalam Sahih Fikih Sunnah diterangkan, Imam Ahmad tidak mengucapkan kalimat itu, tapi kalimat itu tidak diingkari oleh beliau. Dan itu menjelaskan kepada kita terus mengucapkan semoga amal kita diterima di bulan Ramadan. Kita perbanyak setiap lontaran doa kita kepada Allah, supaya di antara doa-doa yang begitu banyak ada satu yang diterima oleh Allah, dan sekalinya diterima oleh Allah, berbahagialah kita pulang untuk menemui panen dalam Ramadan yang telah kita lakukan. Karena kita paham menjadikan amal diterima itu tidaklah mudah. Ada seorang ulama salaf, saya lupa nama beliau. Beliau pernah bertransaksi, ya, ketika beliau jual kain. Kain itu dibeli, dan setelah kain itu dibeli maka pembelinya pulang. Dalam perjalanan ternyata pembeli kain itu merasa di situ ada cacatnya pada kain yang baru saja dia beli. Dia putar balik, dia kembalikan.
kepada penjualnya dan mengatakan, ini kainnya ada cacatnya, aku tidak jadi terima. Maka ulama ini yang sekaligus profesinya sebagai tukang kain dan tukang dagang kain, ketika kainnya itu dikembalikan, maka beliau nangis dan sedih. Beliau berkata, aku menangis bukan karena kain ini kamu kembalikan, aku menangis karena sesungguhnya kalaulah kain yang ada nodanya, kain yang ada aibnya saja dikembalikan, bagaimana amal manusia ketika ada aibnya, ketika kelak dikembalikan oleh Allah. Ini yang menjadikan kita berdoa. Terlalu yakin amal kita diterima, itu bukan sikap Ahlussunnah. Terlalu suudzon amal kita pasti ditolak, itu juga bukan sikap Ahlussunnah. Sikap Ahlussunnah itu diantara khauf dengan roja, antara takut dan berharap. Kita takut ditolak, maka kita berdoa. Kita berharap supaya diterima, maka kita meminta pertolongan lewat doa pula. Dan itulah yang menjadikan kita memahami ilhah itu penting, di mana banyak orang tidak paham. Ilhah setelah Ramadan itu selesai. Banyak orang ketika melihat Ramadan selesai dengan hilang, mereka tidak pernah ilhah. Mereka cepat lupa dengan Ramadan. Ramadan tidak pantas dilupakan. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita berdoa setiap waktunya. Kalaupun ada kerusakan pada Ramadan yang telah kita lewati, semoga merajuknya kita dalam bentuk doa, menjadikan Allah memberikan kebaikan pada apa yang kita lakukan setelah kita rajin berdoa. Setidaknya sampai di bulan Muharram atau Rabiul Awal atau Rabiul Tsani, kita terus berdoa sebagaimana role model yang kita contoh dari kalangan sahabat ketika memberikan contoh kepada kita tentang itu. Intinya apa? Yang pertama, kalau kita Ramadan, Ustaz, ilhahnya harus hadir. Merengeknya harus selalu ada setiap waktunya. Dan sesungguhnya Ramadan investasi besar. Ketika Ramadan itu investasi besar, maka tidak ada yang kita lakukan kecuali memastikan investasi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terlalu pede biasanya tidak berdoa. Orang yang mereka terlalu pesimistis, nanti dia berburuk sangka kepada Allah. Dan kita sebagai orang yang meniti jalan Ahlussunnah, ketika kita meniru para sahabat Nabi, kita di antara takut dan harap yang menjadikan kita berharap semoga kita diberikan kebaikan Ramadan. Setidaknya doa yang kita panjatkan setiap waktu dan setiap saatnya kepada Allah. Jangan cepat melupakan Ramadan. Ramadan itu bukan mantan yang harus segera kamu lupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya setiap dari kita harus memahami betul bahwasanya perhatian kita kepada Ramadan, maka sesungguhnya perhatian kita kepada Ramadan itu setelah selesai bukan hanya bagaimana kita senantiasa merutinkan ilhah. Tapi perjalanan kita setelah Ramadan itu selesai, maka setidaknya adalah jangan sampai kita melakukan amal-amal yang kiranya amal itu bisa merusak amal Ramadan kita. Karena ada dosa, Pak. Yang dosa itu memberatkan mizan keburukan kita, tetapi ada dosa yang memiliki kriteria menghapuskan amal kebaikan kita. Ya, dan sering saya sampaikan, kayu ada perusaknya bernama rayap. Gula ada perusaknya bernama semut dalam tanda petik. Tembok ada perusaknya bernama jamur. Sama, amal pun ada perusaknya. Dan amal perusaknya ini betul-betul harus selalu kita perhatikan. Jangan sampai apa yang telah kita lakukan susah payah, begadang, tilawah. Mungkin sebagian dari kita ada yang sampai zakatnya 100 juta, 200 juta. Mungkin ada di antara kita yang zakatnya sampai 500 juta. Ya, baik, insyaallah. Jangan sampai itu menguap. Disebabkan apa? Disebabkan karena kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita sadari. Tindakan itu sangat berpotensi besar menghapuskan apa yang telah kita lakukan walaupun dengan susah payah. Jangan sampai dosa kita sebagaimana gelombang air laut ketika menghapuskan jejak orang yang berjalan di pinggir pantai. Saya ulang kembali, ada kata-kata bagus dari seorang penyair, cuma saya tidak hafal matanya. Janganlah kita melakukan dosa sebagaimana gelombang air laut yang menghapuskan jejak kebaikan yang ditinggalkan seseorang di pinggir pantai ketika tersapu dengan air laut, menyeretnya ke tengah lautan, jejaknya itu hilang.
Makanya Allah lalu menyampaikan kepada kita bahwasanya wala takunu kallatina qatat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa di dalam surat An-Nahl 92. Jangan kamu sebagaimana seorang perempuan semalaman begadang ketika dia memintal kain. Tapi ketika kain itu pada pagi harinya apa yang dipintal dengan semangat begadang semalam suntuk dirusak seketika dan tidak tersisa apa yang dia pintal semalam suntuk. Allah juga mengatakan kepada kita di dalam surat Muhammad 33, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu membatalkan amal-amal yang telah kalian lakukan, karena ternyata banyak orang tidak sadar. Terkadang amal dikerjakan tetapi tidak sadar dia yang menghancurkan amal yang dia perbuat. Mata balagul bunyan tamamahu idza kunta tabnihi wal akhar yahtimuhu. Kapan bangunan akan sempurna? Kalau kamu rajin membangun dan membiarkan yang lain itu menghancurkan bangunan itu. Terkadang bangunan yang sudah susah payah kita lakukan, ketika kita melakukan satu amal, kita ini tidak sadar melakukan tindakan-tindakan dosa, di mana tindakan dosa itu seperti gelombang yang menghapuskan jejak seseorang di pinggir pantai. Dosa itu, Pak, secara sederhana dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, dosa itu secara sederhana ada dua. Ada dosa yang sejatinya tidak berkonsekuensi apapun kecuali memberatkan mizan keburukan kita. Ada dosa yang kedua, Pak. Ada dosa yang kiranya berpotensi untuk menghapuskan kebaikan yang kita lakukan dengan susah payah. Surat An-Nahl 92, surat Muhammad 33. Itu menegaskan tentang fenomena orang yang melakukan amal tetapi mereka merusak amal mereka sendiri di hadapan Allah. Sekarang, apa yang sering kita lakukan tidak kita sadari bisa merusak amal Ramadan kita. Ya, apa yang bisa? Setidaknya ada beberapa dosa yang harus kita hati-hati supaya dosa-dosa itu tidak merusak keberkahan dari Ramadan yang telah kita lakukan susah payah. Karena Ramadan bisa diterima itu perkara sulit. Tapi terkadang kita justru menodai Ramadan itu dengan amal yang merusak apa yang telah kita usahakan dan kita upayakan dengan susah payah. Apa dosa-dosa yang berakibat besar bisa merusak amal yang telah kita lakukan dan telah kita kerjakan? Yang pertama, tentunya syirik. Syirik itu tentunya menghapuskan seluruh amal yang telah kita lakukan dengan susah payah, terutama syirik akbar, menghapuskan tanpa tersisa. Yang kedua, yaitu kemunafikan. Jangan sampai ada di antara kita melakukan tindakan kemunafikan setelah menjalani Ramadan, ketika dia telah memberikan usaha, ikhtiar, effort yang luar biasa. Ketika pas Ramadan, lalu dia melakukan tindakan kemunafikan. Lalu akhirnya dia membenci salah satu syariatnya Allah dengan sengaja setelah disampaikan kepadanya ilmu. Sudah disampaikan kepadanya ilmu, sudah disampaikan, dipastikan dia paham, tetapi dia tetap membenci salah satu syariatnya Allah. Itu termasuk di antara perkara yang menghapuskan amal kebaikan. Bapak, saya mendapatkan satu perintah, belum bisa melakukan, tidak apa-apa. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Tapi membenci, itu jadi berbeda kedudukan dan posisinya di hadapan Allah. Kalau sudah membenci, namanya subversif antara dia dengan Allah. Perempuan belum bisa pakai jilbab, tapi dia mengatakan, iya saya belum bisa pakai jilbab karena belum bisa untuk memakainya dan khawatir tidak istiqomah. Kita doakan wanita semacam itu diampuni dosanya oleh Allah. Tapi beda, Pak, kalau ada perempuan lalu mengatakan, saya tidak suka dengan jilbab. Apa jilbab itu? Rambut indah, sudah diberi sampo tiap 3 hari sekali, saset ada 3 habis. Harus ditutup pakai jilbab dan tidak kelihatan. Saya menolak, saya tidak cocok. Nah, itu termasuk salah satu tindakan subversif. Belum bisa itu tidak apa-apa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tidak mampu melakukan dan belum bisa mengerjakan itu lumrah, Pak. Karena ukuran ketaatan orang berbeda-beda. Tapi membenci itu sudah menjadi berbeda. Karena membenci itu merupakan perkara yang besar di sisi Allah. Dan itu kalau dilakukan, bisa jadi amal seseorang itu menjadi terhapus. Maaf. Kenapa ada orang ketika mencuri hukumannya berapa?
Hukumannya mungkin ketika mencuri, lihat-lihat mencurinya. Kalau 270 triliun biasanya 6 tahun. Ya. Contoh, nggak usah dikaitkan kemana-mana. Semua. Kalau dia mencuri misalkan 10 juta, nah mungkin 1 bulan. Gitu. Tapi kenapa kalau ada orang, mereka membenci negara ini dan menolak ideologinya, itu hukumannya bisa berat. Karena itu tindakan subversif. Apa yang berkaitan hati itu selalu mahal. Makanya kalau orang sudah menyelesaikan ibadah, tapi setelah itu membenci, nah itu jadi beda Pak, kedudukannya di sisi Allah. Maka itu tindakan berat. Karena apa? Membenci dengan hati dari apa yang Allah turunkan. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa malahum. Karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, Allah menghapuskan seluruh kebaikan yang telah mereka upayakan. Jangan boleh membenci Pak setelah Ramadan. Kalaupun ada syariat kita belum bisa, kita katakan saya belum bisa, tapi saya tidak akan membenci. Saya tidak akan membenci karena saya belum bisa. Saya ambilkan contoh analogi sederhana. Jangan saya lah, orang lain. Ada orang Pak mendapati istrinya punya kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangan istrinya itu kalau masak tidak bisa membedakan antara gula dengan garam. Sehingga minum teh keasinan, makan sayur kemanisan. Ada perempuan kayak gini, ya Allah, semoga sabar suaminya dan semoga banyak pesan makan di luar untuk membesarkan UMKM pengusaha. Kalau ada seorang laki-laki Pak mendapati istrinya belum bisa masak, bukan hanya itu saja, kalau bebersih selalu belang-belonteng Pak, cemong, sini bersih, sini tidak bersih, sini bersih, sini tidak bersih. Biasanya para laki-laki itu sabar memaafkan, nggak apa-apa, Mas saya tidak bisa masalah, tidak apa-apa. Kamu saja di rumah ini aja aku sudah berbunga-bunga kok. Entah nggak usah cie-cie gitu, aku ini melihatmu tuh sudah berbunga-bunga tanpa aku menyirami bunga ini di hatiku. Aku tidak bisa nyapu, masalah tidak apa-apa. Banyak orang yang nanti bisa gantiin kamu. Kenapa? Kekurangan-kekurangan itu biasanya orang suami memaafkan. Tapi maaf Pak, kalau kekurangan istrinya bukan masalah masakan, bukan masalah membersihkan rumah, tapi kekurangan istrinya itu dia mencintai seseorang selain suaminya. Kira-kira suaminya bisa nggak untuk mudah memaafkan? Berat. Kenapa berat? Apapun yang berkaitan hati itu jadi mahal. Itu pula yang diingatkan para ulama. Apapun amal, setelah kita beramal, pastikan jangan tersengat dengan kesyirikan. Yang kedua, jangan sampai kita membenci salah satu syariatnya Allah hanya karena kita tidak mampu. Kalau belum mampu, ngomong jujur aja sama Allah, belum mampu ya Allah. Ketidakmampuan kita ketika kita jujur, sebagaimana jujurnya Nabi Adam ketika habis melakukan kesalahan dengan mengatakan Rabbana dzalamna anfusana, itu merupakan jujur yang dicintai oleh Allah. Kalau ada di antara orang habis Ramadan melakukan amal, setelah itu membenci syariat, maka yang kedua, perkara itu bisa menghapuskan amal kebaikan dan seluruh amal yang dia usahakan dan upayakan, sebagaimana pasir yang tersapu dengan angin ketika di atas batu yang licin, hilang, tidak tersisa. Jangan subversif sama Allah. Semua syariat saya terima ya Allah. Ada yang bisa saya lakukan, ada yang belum saya lakukan. Yang belum bisa saya lakukan, tolong saya ya Allah. Kalau ada yang masih saya kerjakan, walaupun itu dosa, ampuni saya ya Allah. Ada yang belum saya bisa, ada yang bisa belum saya untuk tunaikan, bantulah kuatkan saya bisa melakukan itu. Itulah sikap yang terbaik. Walaupun kita belum melakukan dan belum bisa untuk mengerjakan. Jangan ada penuntut ilmu yang membenci apa yang Allah turunkan. Karena setiap syariatnya Allah tidak ada satupun yang salah. Akal kita kalau belum menjangkau, itu karena akal itu berprosesnya pelan. Wahyunya Allah bersifat otentik dan mengikat secara absolut Pak.
Akal itu akan mengikuti kebenaran yang absolut yang diturunkan oleh Allah. Kalau akal kita belum mampu menjangkau tentang satu titik, biarkan iman yang bicara. Ketika akal tidak bisa menjangkau dalam perkara pada saat ini ketika kita belum mengetahuinya. Saya, Pak, baru saja dikirimin, ada seorang dokter ngirimin saya DM. Ustaz tahu berapa ruas tulang yang ada pada seluruh tubuh manusia? Saya jawabnya sembari bercanda, ya 360 ruas tulang sebagaimana hadis, dok. Betul. Dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, ketika belum ada satupun alat, tidak ada CT scan, tidak ada MRI, untuk menghitung detail bahwasanya ruas tulang kita itu ada 360. Nabi bukan dokter, tapi Nabi menyebutkan tepat, tidak ada perselisihan, walaupun cuma satu ruas. 360 ruas tulang itu harus diberikan sedekah setiap pagi. Itulah yang dinamakan dengan syariat. Diterima. Akal kita belum menjangkau, beriman dulu, akalnya nanti menjangkau. Satu persatu kita akan mendapatkan itu. Saya, Pak, ini obrolan sedikit. Sudah isya belum? Sudah ya? Oh, sudah isya ya? Ya sudah kalau isya. Tapi saya sampaikan satu. Saya kemarin, Pak, selama bulan Ramadan ketika kita tidak bertemu, pas Ramadan itu sebenarnya saya mau ketemu Bapak, tapi Pak Hiban nggak memperbolehkan saya karena Ramadan itu diliburkan. Saya banyak belajar tentang masalah hati, Pak. Saya mendapati ada satu perkataan seorang psikolog, dan ini disinyalir merupakan perkataan yang diaminkan oleh banyak psikolog. Apa perkataan itu, Pak? Penyakit fisik 80% itu karena emosi yang tidak terselesaikan. Itu kata psikolog. Dendam, marah, benci, trauma, luka, itu termasuk emosi yang tidak terselesaikan. Dan itu ternyata pemicu penyakit sebelum kita bicara tentang makanan sebagai pemicu penyakit. Bapak tahu, saya mendapatkan satu tadabbur insight dari hadis yang sangat terkenal yang kita sudah sering mendengarnya. Nabi itu mengatakan apa? Ala inna fil jasadi mudghah fa idza fasadatil jasadu kulluh fa idza saluhatil jasadu kulluh. Nabi mengatakan, di dalam tubuh manusia ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, perhatikan pemilihan diksinya Nabi. Nabi tidak mengatakan kalau sekerat daging ini baik, seluruh amalnya akan baik. Dalam beberapa riwayat Nabi tidak menyebutkan amal. Tapi apa, Pak? Coba dicek hadis. Kalau sekerat daging ini baik, jasadnya akan baik. Kalau sekerat daging ini buruk, jasadnya akan buruk. Dan itu adalah hati. Nabi lalu mengatakan kepada kita secara implisit. Jadi ketika daging kita, Pak, sekitar hati kita baik, pankreas kita baik, jantung kita baik, liver kita baik, ginjal kita baik. Kenapa? Hatinya baik. Tapi kalau ada orang hatinya buruk, menyimpan dendam, trauma, susah memaafkan, suka suudzon, negative thinking, suka berpikir buruk tentang masa depan. Kalau hatinya buruk, yang pertama kali merasakan dampaknya itu adalah jasadnya pun akan menjadi buruk. Makanya ada seorang profesor, Pak. Saya ini lagi mengkaji ilmu dengan beliau. Ada seorang profesor, saya sebutkan nama profesornya. Boleh minta waktu ya, sebentar. Ada seorang profesor itu yang saya follow, itu sampai beliau itu membuat sebuah testimoni dengan penelitian saintistik. Beliau mengatakan, orang kalau dendam, kortisolnya naik, Pak. Imunnya turun. Dan kortisol itu salah satu komponen dan salah satu trigger yang menyebabkan terjadinya penyakit kanker dalam beberapa penelitian. Itulah kenapa di dalam Islam, kenapa narasinya memaafkan.
memaafkan. Kenapa narasi suami istri? Bapak kalau membaca ayat yang menceritakan tentang suami istri, tidak ada kata-kata mahabbah, nggak ada Pak di dalam Quran. Ya, kalau nanti Bapak ketemu, insya Allah kita makan rawon. Kalau Bapak membaca di dalam Quran, narasi keluarga itu tidak ada kata narasi mahabbah untuk suami istri. Narasinya apa? Memaafkan. Wanja'fu aqrabu littaqwa, dan memaafkan lebih dekat kepada ketakwaan dalam surat Al-Baqarah 237. Kenapa narasi di dalam Quran itu ketika bicara rumah tangga itu memaafkan? Karena memaafkan itu menjadi sumber kebaikan dalam hidup. Apa yang kita dapatkan? Itulah syariat. Dia selalu lebih terdepan daripada akal memproses sesuatu. Sebelum para psikolog mengatakan penyakit fisik 80% ditimbulkan karena emosi yang tidak terselesaikan, Nabi sudah berkata. Makanya Nabi menggunakan diksinya itu apa? Jasad. Kalau hatimu buruk, jasadmu akan terkena dampak buruknya. Kalau hatimu benar, maka jasadmu pun akan benar. Dan itu disebutkan sebagai bentuk qiyas aula. Qiyas aula itu apa? Kalau jasad yang baik, apalagi amalnya, apalagi kualitas hidupnya. Makanya yang kedua, jangan pernah ada di antara kita membenci syariat walaupun belum bisa untuk melakukan dan mengamalkan. Belum bisa, jujur, belum bisa, ya Allah, ampuni saya. Tapi jangan pernah membenci syariat. Yang ketiga Pak, saya tuntaskan karena maaf saya habis sisa. Qadarullah, tidak bisa, ada tamu saya dari Surabaya. Iya, bentar. Ya. Yang ketiga Pak, jangan ada kesombongan setelah kita beramal. Seakan-akan bahwasanya setelah kita beramal itu menjadikan kita sombong. Ada yang tilawahnya kemarin jusnya hatam 5 kali, ada yang hatam 3 kali, ada yang hatam 7 kali. Sudah, tutup. Jangan sampai kita merasa tinggi dengan amal yang telah kita perbuat, karena rahmatnya Allah tidak pernah menyapa hati yang tinggi. Karena orang yang merendah adalah orang yang paling mudah mendapatkan rahmat. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan ada di antara kita selepas Ramadan dan kapanpun menggugat takdir dan mencela takdir. Bapak tiba-tiba dipertemukan dengan satu takdir yang tidak baik, jangan mengatakan, apa ini kok masih gini, kurangnya apa sih saya? Jangan. Ya, karena Rasulullah SAW itu bersabda, fima makna, lau anfaqta misla jabala Uhudin, maka bilallahu minka hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalaupun kamu berinfak dengan satu gunung Uhud emas, tidak ada satupun yang diterima oleh Allah sampai kamu beriman kepada takdir. Jangan ada Pak, nanti habis Ramadan tiba-tiba ngomong, saya tuh nggak pantas diginiin sama Allah. Loh kok nggak pantas? Hidup itu miliknya Allah. Ridho sama takdir. Kalau Bapak lagi diuji berat dengan takdir, katakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho sama takdir. Yang kelima, jangan ada pertengkaran. Jangan ada pertengkaran. Pertengkaran itu menyebabkan Allah tidak akan menerima amal kita dan tidak akan menyebabkan kita diampuni. Sesungguhnya pintunya surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Fayaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa di antara hambanya yang Allah kehendaki, kecuali dua. Satu yang berbuat syirik, yang kedua wa yakunu bainahu wa bainahu syahna. Kalau ada orang yang bertengkar, bertikai, maka Allah menyampaikan kepada malaikat, tahan ampunan kepada orang-orang itu sampai mereka berdamai. Sampai mereka berdamai. Saya kalau dapetin Masjid Al-Falah, pengurusnya bertengkar, kira-kira saya mau nggak membantu Al-Falah? Enggak. Istri saya nanya, Bi, kok yang bantuan 3 miliar nggak jadi untuk Masjid Al-Falah gitu? Aisyah, iya. Al-Falahnya lagi bertengkar. Al-Falahnya lagi bertengkar. Biarkan mereka itu damai dulu. Kalau mereka sudah damai, baru kita berikan bantuan kembali kepada Masjid Al-Falah. Itu menjelaskan kepada kita, kalaulah pertengkaran saja itu menyebabkan kita sebagai orang di luar di pertengkaran itu, kita tidak akan menitipkan apa-apa lagi kepada mereka sampai mereka itu berdamai. Begitulah cara kerja ketika kita memahami Allah. Kenapa orang yang bertengkar itu tidak mendapatkan ampunan?
Karena pertengkaran itu merupakan sesuatu yang tercela. Bapak tahu nggak kenapa Lailatul Qadar itu akhirnya tidak diketahui? Hampir Nabi menyampaikan karena ada sahabat yang lagi bertengkar. Akhirnya Lailatul Qadar itu tidak terjelaskan kepada kita kapan tepat waktunya. Kira-kira ada orang bertengkar. Itulah yang menjadikan kita tuh jangan bertengkar, jangan bertikai. Ya, kalau kita tidak setuju terhadap satu pendapat, sampaikan dengan cara yang baik, nggak usah bertengkar, nggak usah bermusuhan, nggak usah bermusuhan. Jangan jadikan hadisnya Nabi untuk memisahkan Nabi dengan umatnya, dan jangan jadikan hadis Nabi untuk membenarkan sikap kita untuk mencaci maki orang. Bapak tahu nggak siapa orang yang paling ketemu dengan Nabi? Rasul. Siapa yang paling ketemu dengan umatnya Nabi? Rasul, Pak. Apa tulisan di atas makamnya Nabi Muhammad? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk para pelaku dosa besar di antara umatku. Apa yang kita pahami dari message hadis itu? Nabi orang yang paling kangen dengan umatnya, walaupun dia pelaku dosa besar. Kita, Pak, memakai hadis riwayat Muslim, Bukhari, justru untuk memisahkan Nabi dengan umatnya. Lalu kita menghalalkan pertikaian kita. Janganlah. Semoga Allah rahmati kita. Jadi yang kedua yang kita pahami adalah jangan sampai melakukan amal yang bisa membatalkan amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Yang ketiga, yang terakhir, 1 menit 2 menit saja. Yang ketiga, siapapun yang ingin melihat amal Ramadannya itu diterima oleh Allah, perhatikanlah hari-hari kita hari ini. Siapapun yang masih menjaga sholat malamnya, itu reward dari Allah. Bapak masih diberikan kekuatan untuk sholat malam walaupun witir. Siapapun yang masih menjaga tilawahnya, karena dia ingin Allah berbicara dengannya dan dia menjaga tilawahnya, itu berarti hadiah bonus dari Allah. Allah masih berikan kekuatan kepadamu untuk bertilawah sebagaimana kamu tilawah di dalam Ramadanmu. Siapa yang ingin tahu bagaimana puasa kita diterima? Siapapun yang masih menjaga puasa sunnahnya, berarti amal itu diterima oleh Allah. Sawabul hasanah, al-hasanatu ba'daha. Balasan atas satu amal yang diterima selalu menjadikan amal-amal berikutnya dihadirkan oleh Allah. Siapa yang menjadikan kita masih istiqomah sholat tahajud? Allah. Kenapa? Mungkin Ramadanmu diterima. Siapa yang masih menjadikan kita masih tilawah walaupun Ramadan telah selesai dan kita mampu menghatamkan kemarin di bulan Syawal walaupun hanya setengah juz ataupun 1 juz tidak sebagaimana Ramadan? Allah yang memberikan itu. Kenapa? Mungkin Allah ridho dengan tilawahmu di bulan Ramadan, maka Allah yang memberikan kekuatan kepadamu setelah Ramadan itu selesai. Ramadan menjadi pola ideal kehidupan amalmu setelah Ramadan itu selesai. Fa'amma man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapapun yang memberi dan bersedekah, wattaqo dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan janji surga, apa yang Allah berikan? Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia mendapatkan jalan-jalan ketaatan dan kemudahan setelah amal-amalnya diterima. Semoga Allah berkahi amal yang telah kita lakukan. Semoga Allah terima amal Ramadan kita. Saya mohon maaf karena ada tamu dari Surabaya yang menanti saya tidak bisa melanjutkan habis Isya. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Pak Haiban juga lekas sehat insya Allah, supaya bisa untuk membuat pantun-pantun lagi di masa mendatang insya Allah. Dan semoga nanti kita makan soto dan makan rawonnya bersama-sama insya Allah. Ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.